Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran analisis kualitas lingkungan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang biochemical oxygen demand. Kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Biochemical oxygen demand menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh bakteri untuk menguraikan zat-zat organik yang ada dalam perairan pada kondisi aerobik. Apabila dalam suatu perairan mengandung zat organik, maka zat organik tersebut dapat mengalami reaksi oksidasi dengan adanya oksigen terlarut dan bakteri. Reaksi oksidasi akan menghasilkan gas karbon dioksida dan amonia. Gas karbon dioksida yang dihasilkan akan diserap oleh alga. Dengan adanya sinar matahari akan terjadi reaksi fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Biochemical oxygen demand menunjukkan jumlah miligram oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba aerobik untuk menguraikan bahan organik dalam 1 liter air selama 5 hari pada suhu 20 ± 1 derajat Celcius. Uji BOD merupakan prosedur bioassay yang melibatkan pengukuran oksigen yang dikonsumsi oleh bakteri atau mikroorganisme sambil menguraikan zat-zat organik. Uji BOD didasarkan pada reaksi oksidasi zat organik dengan adanya bakteri dan gas oksigen terlarut di dalam air menghasilkan gas karbon dioksida, air, dan amonia. Nilai BOD setara dengan jumlah oksigen yang digunakan selama berlangsungnya reaksi oksidasi. Jika nilai BOD tinggi, maka oksigen terlarut yang dikonsumsi oleh bakteri untuk menguraikan zat-zat organik sangat tinggi, sehingga makhluk hidup air lainnya tidak dapat hidup dengan baik. Uji BOD bermanfaat untuk mengetahui beban pencemaran di dalam perairan oleh zat-zat organik, kontrol pencemaran air, dan mendesain proses pengolahan air. Kondisi pengujian BOD sedapat mungkin dilakukan sesuai dengan kondisi alamiah perairan. Selama proses pengujian BOD perlu ditambahkan nitrogen organik, senyawa organik, nutrien, dan bakteria. Kondisi pengujian BOD harus mempertimbangkan bahwa reaksi oksidasi berlangsung dengan adanya aktivitas biologis. Kecepatan reaksi sangat tergantung pada jumlah bakteri dan temperatur. Temperatur dijaga konstan pada 20 derajat Celcius sesuai dengan kondisi alam dan jumlah bakteri harus memadai sehingga perlu penambahan mikrobia. Prosedur tes BOD dilakukan dengan 4 langkah. Pertama, pengawetan sampel. Yang kedua, pembenihan bakteria atau seeding. Yang ketiga, inkubasi. Dan yang terakhir, penentuan oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Pengawetan sampel dilakukan melalui pendinginan atau penyimpanan pada temperatur 4 derajat Celcius. Jika tanpa dilakukan pengawetan, maka pengukuran DO harus dilakukan sebelum 24 jam. Yang kedua, penambahan bakteria atau seeding. Penambahan bakteria atau seeding dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, penambahan bakteria dari tanah, dan yang kedua, penambahan kultur bakteri. Yang ketiga, proses inkubasi.
Pada saat dilakukan inkubasi akan terjadi biodegradasi zat organik dengan adanya oksigen terlarut. Reaksi biodegradasi zat organik akan menghasilkan gas CO2, H2O, dan amonia. Inkubasi dilakukan pada temperatur 20 derajat Celcius selama 5 hari. Mengapa proses inkubasi dilakukan pada temperatur 20 derajat Celcius? Proses inkubasi dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sesuai dengan kondisi alam dengan menggunakan standar Eropa. Standar Asia menggunakan temperatur 30 derajat Celcius namun belum diakui secara internasional. Mengapa inkubasi dilakukan selama 5 hari? Pada saat inkubasi berlangsung 2 hari, 50% zat organik telah terurai. Pada saat inkubasi berlangsung 20 hari, 100% zat organik akan terurai. Setelah berlangsung inkubasi 5 hari, akan terjadi reaksi nitrifikasi amonia. Amonia akan mengalami reaksi oksidasi dengan adanya bakteri nitrifikator menghasilkan nitrit. Nitrit yang dihasilkan akan mengalami reaksi oksidasi lebih lanjut menghasilkan nitrat. Sehingga inkubasi dilakukan selama 5 hari untuk mencegah terjadinya nitrifikasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Langkah terakhir pada pengujian BOD yaitu penentuan oksigen terlarut atau dissolved oxygen. Penentuan dissolved oxygen dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan menggunakan metode volumetri dengan cara Winkler. Yang kedua, dengan menggunakan metode elektrometri menggunakan DO-meter. Langkah pengujian BOD dengan menggunakan metode volumetri dilakukan melalui 3 langkah penting. Langkah pengujian BOD dilakukan dengan pertama, sampel dijenuhkan dengan oksigen, yang kedua, proses inkubasi, yang ketiga, pengukuran dissolved oxygen. Contoh uji kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan dengan kalium hidroksida dan mangan sulfat, ditambahkan dengan asam sulfat dan kalium iodida. Iodin yang dihasilkan dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat sampai larutan berwarna kuning. Tambahkan indikator amilum dan lanjutkan titrasi sampai larutan tidak berwarna. Biochemical oxygen demand dihitung dari selisih dissolved oxygen mula-mula dikurangi dissolved oxygen setelah diinkubasi 5 hari. Demikian penjelasan